Fitri dengan NIM akhir 26. Dan saya Yoga Wijaya dengan NIM akhir 10. Simak video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mohasan Faizin SOC MPD. Jabatan saya sebagai Kepala Madrasah di MI Takasus Darul Ulum Ngalian Semarang. Ini saya dan teman-teman izin bertanya. Perencanaan dan persiapannya. Oke, baik. Mutu di MI itu kan kalau di Takasus itu ada 9 mutu jaminan lulusan. Mutu 9 mutu lulus, jaminan mutu lulusan. Jadi ada itu yang pertama, tetap kita menggunakan prinsip manajemen keuangan. Ada planning, organizing, actuating, terus controlling. Ada satu lagi apa itu? Di PAS ya? Ya. Jadi yang pertama itu kami tetap direncanakan mengenai apa saja mutu yang diharapkan di MI Takasus. Setelah direncanakan, kemudian kita punya strategi mengumpulkannya. Organisasi berarti kan mengumpulkan SDM-nya, mengumpulkan kurikulumnya, mengumpulkan sarprasnya. Itu harus dipersiapkan semuanya. Lalu kemudian kalau sudah direncanakan, kemudian diorganisasikan, tentunya yang ketiga adalah dilaksanakan, diaktualisasikan di dalam sekolah ini. Salah satunya misalnya saya menyebutnya program TAFID. Jaminan mutu lulusannya adalah juz 30 yang wajibnya. Nah, maka dari kelas 1, kelas 2 dan seterusnya itu sudah direncanakan untuk anak-anak kita itu sudah TAFID mulai digarap. Nah, kita itu programnya mulai dari kelas 3. Kelas 2 itu persiapan. Kalau kelas 2 itu masih atau ada yang mampu ya kita masukkan. Jadi perintah di sini itu ada yang sifatnya di kelas, kemudian ada yang tersentral. Kalau yang sentral itu modelnya seleksi. Ya dulu baru nanti diumumkan siapa yang masukkan dari kemudian dibimbing, dibina oleh guru TAFID-nya. Itu mengenai perencanaan dan apa tadi? Persiapannya. Jadi yang jelas persiapannya SDM, kurikulumnya, sarprasnya. Ya. Di pertanyaan pertama itu kita perencanaan dulu, direncanakan. Nah, dalam perencanaan itu kita mencari sumber-sumber dari manapun itu. Kita tidak sungkan, tidak malu untuk bertanya kepada madrasah-madrasah yang ada di sekitar atau madrasah yang di luar kita yang agak jauh misalnya, untuk kita mencari informasi berkaitan dengan program atau mutu pendidikan yang ada di MI Takasus. Kita pernah ke Malang, Malang, kita pernah ke Lamongan, ya, ke Mius Lamongan, MI Unggulan Sabila Lamongan. Nanti cari ya, ini kan anak Lamongan. Saya pernah ke sana. Terus kemarin yang terakhir ke SD Sapen, Muhammadiyah Sapen di Jogja. Jadi kita pertama itu perencanaan itu ya kita cari sumber-sumber dulu, sumber-sumber yang relevan dengan tujuan atau mutu yang mau kita jalankan di Takasus. Nah, setelah direncanakan tentu tadi ya sama ya, yaitu dikumpulkan itu informasi yang sudah kita cari, kita ekspor kemana-mana itu, kita eksplorasi kemana-mana itu dikumpulkan, kemudian ditarik kesimpulan dari beberapa sumber itu mana yang
bisa dilakukan karena tidak semua sumber yang ada di luar itu bisa dilakukan di langsung. Dan di sekolah lain seperti itu misalnya. Yang menurut Islam itu juga pernah kesini sharing juga tentang manajemen juga. Ya kan apa? Pokoknya madrasah sekolah yang mau kita, kalau di kecamatan kalian prinsipnya itu kita saling untuk sharing tidak masalah. Jadi kemarin juga ada sekolah atau madrasah yang menurut Islam juga kesini biasa sama kepala madrasahnya berkaitan dengan manajemen. Padahal kita itu baru sebenarnya. Kalau di Takasu kita itu baru, tetapi induk kita itu lama di TNI Darul Ulum reguler. 2017 baru kan? Baru 2016-2017 untuk yang pembangunan di sini. Tetapi sebenarnya sebelumnya kita juga induk di MI Darul Ulum yang reguler sana. Tahu ya? Tahu belum? Oh iya, ya di sebelah sana, dekat masjid sana. Itu induk kita. Ini karena ke pertigaan sana terus sendiri itu di sana itu dulu masuk dalam kelasnya program unggulannya, kelas unggulannya di sana. Dan kita mandiri pembangunan mulai 2017-18 yaitu 16-17 kita bangun di sini. Sebenarnya baru cuma berdoa dari semuanya bisa berjalan dengan lancar. Setelah sudah diorganisasikan tadi ya beberapa pengalaman, beberapa informasi yang ingin kita ambil kemudian kita laksanakan. Nah, pelaksanaannya tentunya kalau sudah dilaksanakan butuh yang namanya evaluasi. Yang terakhir pasti itu. Yang namanya program baru itu pasti banyak evaluasinya. Tidak mungkin program itu langsung sempurna. Dan dari evaluasi nanti kita kaji ulang apakah metode yang sudah kita patenkan itu sudah sesuai dengan harapan. Kalau belum maka dievaluasi. Metode atau cara yang kita lakukan itu mungkin kurang sesuai, kurang tepat, maka kita juga akan ulang lagi. Kita akan rencanakan lagi dari awal. Kita kemudian kumpulkan lagi informasi-informasi, kita laksanakan lagi, seperti itu. Daurnya seperti itu ya, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, prinsipnya sama dengan prinsip di manajemen, yaitu POATS itu ya, planning, organizing, creating, dan ada controlling dan controlling dan evaluasi. Jadi ada E-nya ya, wajib. Ada 5. Ya itu sama lah kalau di manajemen. Saya kira di madrasah sekolah manapun sama melakukan hal semacam itu. Gitu ya. Itu untuk pertanyaan kedua. Ya. Izin melanjutkan dari pertanyaan ini. Baik, jadi kalau dalam mewujudkan mutu di Takasus, yang pertama tentunya GTK yang kita bina itu GTK guru dan tenaga kependidikan. Tidak hanya guru saja, tapi tenaga kependidikan juga kita bina. Kemudian siswanya itu nanti kan pembinaannya dari guru ya, karena yang bersinggungan langsung dengan siswa itu. Jadi yang pertama gurunya dulu. Nah, dalam pembinaan guru itu tentu kita adakan pelatihan-pelatihan yang menunjang kompetensi dari guru. Misalnya, saya contohkan di program TAPED ya. Maka kami dalam merekrut guru TAPED juga orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, ya berpengalaman dan sudah hafal 30 juz. Kebetulan di sini ada banyak yang paket Al-Quran, jadi sumber daya manusia yang sudah ada itu kita manfaatkan, kita bina. Nah, background dari SDM itu kan masing-masing ya, gurunya berbeda-beda. Sedangkan program ini bagaimana menyatukan dari perbedaan itu.
maka buatlah yang namanya kesepakatan bersama di antara kepala madrasah, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpas, dan guru tafidnya. Dalam ini karena saya mencontohkan di program tafidnya, kesepakatan. Karena gurunya saya yakin beda-beda, metode yang digunakan juga beda-beda. Maka kita sepakati yang di sini seperti apa metodenya. Nah itulah kesepakatan atau tata kerja tafid yang ada di sini. Nah dari setelah gurunya itu sudah dibentuk guru tafidnya, kemudian dari guru itu bersama kepala madrasah itu membuat kurikulum tafidnya. Nah, membuat di dalam kurikulum pasti ada jadwalnya, ada materi apa saja, waktunya kapan. Nah itu butuh sarpras, butuh yang namanya kesiswaan, maka kesiswaan tadi. Maka yang berperan siapa saja? Pertama tentunya kepala madrasah, yang kedua waka kurikulum, yang ketiga waka kesiswaannya karena yang mengelola siswanya, yang keempat tentunya waka sarpas, dan yang selanjutnya tentu saja yang terakhir adalah anaknya, gurunya dulu ya, guru tafid dan anaknya itu sendiri. Jadi berkolaborasi semuanya. Ada gurunya, tidak ada siswanya, tidak jalan. Ya kan? Ada gurunya, tidak ada siswanya, tidak jalan. Sebaliknya ada siswanya, ada gurunya, tidak jalan. Semacam itu. Setelah diorganisasi semua itu muncul kurikulum, terus nanti akan dilaksanakan program itu, dan akhirnya nanti akan dievaluasi. Lalu kapan pembinaannya? Pembinaannya yang jelas 1 bulan sekali itu yang pertama. Ya, paten 1 bulan sekali itu pasti ada. Kemudian ada yang mingguan, ada yang sifatnya tentatif, kondisional. Ya, jadi tidak tentu, tidak harus mingguan atau di luar itu juga kadang kita laksanakan pembinaan jika ada hal yang sifatnya kredit, sifatnya penting sekali, maka segera dikumpulkan. Termasuk ini nanti saya jam 9:30 itu mengumpulkan para warga, ada hal penting yang disampaikan, jadi tidak terjadwal. Jadi ada yang sifatnya terstruktur dan tidak terstruktur, intinya di sini dua. Itu saya rasa itu untuk pertanyaan itu. Pertanyaan selanjutnya, mutu apa saja yang dilakukan dan bagaimana mutu pembelajaran, mutu kurikulum dan mutu sarana prasarana. Di sini yang mutunya saja ya, mutu apa yang jadi yang jaminan mutu lulusan itu kan kita ada 9. 1 itu hafal minimal juz 30, 2 itu menguasai Al-Baqarah, 3 itu membaca Al-Quran dengan tartil, yang keempat hafal tahlil dan doa tahlilnya. Nah, kita NO ya, jadi tapi tidak ada tulisannya MI kasus NO, tapi kita organisasinya ke NO, menguasai percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris, muhadasah dan conversation, tetapi yang dasar ya, tingkatan anak-anak sekolah dasar. Kemudian berakhlak mulia, mempunyai kepribadian yang baik. Setelah itu memiliki keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya. Maka ada banyak ekstra-ekstra ya, panggilan bakat. Di awal pembelajaran itu sudah ada angket, ada kuesioner tentang penggalian bakat dan minat anak. Yang terakhir itu berjiwa nasionalisme dan berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi 9 jaminan lulusan.
Jadi harus jadi NU. Ya, harus jamaah, harus kunut hafal, tahlil hafal, ziarah kubur, monggo silahkan harus. Jadi itu. Nah, tadi lanjutnya apa tadi? Itu yang mau kita harapkan mutu-mutunya itu ya. Kaitannya dengan kurikulumnya. Nah, di bidang kurikulumnya maka ada namanya bidang penjaminan mutu. Jadi ada tim yang dikepalai oleh Wakadul itu menjamin mutu di sini. Itu adalah yang jelas yang pertama meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua itu adalah meningkatkan kemampuan atau profesi guru dan tenaga kependidikan ya dalam memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada di sini, TIK. Kemudian karena di sini kita pasang ada psikorekornya, audionya. Nanti nyambung ke prasarana bagaimana untuk mendukung mutu itu, maka Satpas dilengkapi di sini. Kemudian di dalam karena tadi di jaminan itu kan ada muhadasah dan conversation ya, maka di sini juga di TK itu atau guru itu ditingkatkan kemampuan dalam penguasaan bahasa asing, yaitu Arab dan Inggris. Kurikulum kan tadi sudah ada ya, sudah kurikulum khusus di sini. Anak itu harus hafal juz 30, kemudian hafal hadis-hadis pendek, doa-doa pilihan, juga peraturan ibadah. Maka kita lengkapi Satpasnya. Contohnya dalam hal ibadah, kita ada masjid. Nah, ada masjid sendiri, tempat ibadah, di sana sholat zuhur berjamaah, kemudian untuk ngaji di sana juga dilaksanakan, setoran tahfidz juga di masjid juga dilaksanakan, kemudian praktek wudu juga dilaksanakan di masjid. Kemudian kalau Satpas yang ada di pembelajaran ya, untuk pembelajaran yang ada di sini juga di dalam satu kelas itu ada yang namanya LCD proyektor, ada nama audionya ya, kemudian gurunya itu 2 khusus untuk kelas 1 dan 2 ya, khusus untuk kelas 1 dan 2 itu gurunya 2 masing-masing. Kemudian kalau kelas 3 sampai 6 ada guru mapelnya juga, ada satu lagi ini itu ada madrasahnya, Madin, iya, tingkat ulang, iya, kelas 1, 2, dan 3. Waktu pembelajarannya digabungkan dengan pembelajaran yang ada di sini. Kita kan full day ya, pulangnya kan ya jam 3. Kita full day, pulangnya jam 3. Maghrib itu masuk di ekstra, jam tambahan itu jam 2 sampai jam 3. Iya, 1 jam. Itu kita ada maghrib. Jadi siswa-siswa TANASU itu nanti yang lulus dari sini, 1 dapat ijazah dari Kementerian Agama, yang juga diakui oleh Kemdikbud ya. Yang kedua dapat ijazah Madin tingkat ulang, all in one. Jadi misalnya nanti melanjutkan ke pondok pesantren pun anak-anak punya ijazah Madin di ulang, nanti bisa terus dia punya bekal sendiri. Nanti di pondok pesantren bisa melanjutkan ke tingkat ustonnya, ya, melanjutkan di ustonnya, karena kita sudah dapat ijazah yang ulangnya. Ya, monitoring atau evaluasi, pengawasan kan monitoring. Jadi kalau saya itu biasanya setelah
kegiatan mengaji pagi itu kan dilakukan jam 7 sampai jam 8.15. Itu kita ngaji kiroati, kita pakainya kiroati. Anak-anak kan masuknya kan jam 06.45 ya, sudah masuk kelas, kemudian baris masuk kelas, nanti jam 7 masuk ke kelas kiroati. Jadi beda kelas regulernya. Jadi masuk ke kelas kiroati, gurunya sesuai dengan guru jilid di kiroati sampai jam 8.15. Termasuk program tahfidz juga sama, jam 7:30 sampai jam 8:30. Nah, biasanya saya melakukan monitoring atau pengawasan itu sekitar jam 8. Jadi pas jam itu saya masuk jam 8 sampai jam 9. Saya keliling per kelas mengecek kehadiran guru, kehadiran PTK yang ada di sini, apakah ada yang izin atau apa. Saya cek apakah kegiatannya sudah dimulai atau belum. Jadi saya pastikan semua kelas saya cek. Kemudian kalau masalah evaluasinya, tadi evaluasinya saya sampaikan ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Yang terstruktur itu bulanan ada, mingguan ada, yang kondisional atau insentif atau yang tiba-tiba begitu istilahnya itu juga ada. Ya, yang jelas satu itu kepala madrasah, itu yang penanggung jawab semua kegiatan pembelajaran, semua manajer yang ada di kampus. Kemudian adalah ada guru penanggung jawab dan mutu yang dia ambil. Misalnya tahfidz itu ada PJ-nya, penanggung jawabnya itu adalah Ustaz Ali Imran untuk Al-Hafidh untuk PJ-nya, penanggung jawabnya. Nah itu perannya itu ya tadi, jadi kepala madrasah, yang kedua adalah penanggung jawab program, ya termasuk tadi waka-waka itu, waka kurikulum, waka sapa, waka semua itu juga bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan yang ada di tanah Sumatera. Kemudian kita juga ada yang namanya komite madrasah, komite sekolah. Ini juga sama kita libatkan dalam hal untuk memantau tentang kualitas atau mutu yang ada di sini, untuk mengontrol, mengevaluasi juga, jadi mengawasi program-program atau kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Kita juga ada yang namanya paguyuban. Paguyuban kelas itu juga salah satu komponen di kasus yang juga diajak sebagai mitra dalam rangka untuk memajukan atau menyukseskan program-program yang ada di tanah Sumatera. Ada UBC kita, ada aransi, ada parentage as, orang tua mengajar di kelas, ada majelis taklim, para orang tua yang di sini. Satu bulan sekali sesuai dengan profesinya. Dan bahasa misalnya bidan, dia pakai seragam bidan, dia masuk ke dalam kelas memberikan motivasi, share ilmu, share pengalaman dan jadi anak-anak supaya dapat ilmu, dapat motivasi, besok tak jadi bidan,
bisa seperti itu. Macam-macam profesinya, ada TNI, ada Polri, ada dari Dishub, Basarnas, ada dari Damkar, ada yang dosen, dosen Pak Rosi kan, di sini salah satu Rosi kan, FPI kan, dosen FPI. Nah, dasarnya akhirnya tapi di Pasca ya katanya ngajar juga di Pasca S1 sama nah Pak Rosi kalau di PTN itu ada banyak sih, ada Pak Batubara tahu nama akhirnya itu Batubara, awalnya siapa saya lupa maganya Batubara bukan Batubara, bukan energi itu, bukan maganya itu di kelas 3 banyak sih. Jadi yang Pak Mutohar tahu nama Mutohar maga nah itu benar sini utaranya dua-duanya banyak juga yang dari UIN, dari Undip, dari UNES yang menyediakan. Jadi semua itu ada di Unwahas, Pak Imron itu juga ketua komitenya. Jadi dari siapapun itu kalau di Tanhasus memberikan masukan, saran, diterima, tidak ditolak. Iya, demi kemajuan madrasah. Kan kita tidak suka untuk bertanya. Kalau memang kita butuh bertanya, kita tidak sama. Kita jangan merasa yang sudah superior ya. Jangan merasa yang sudah sempurna. Jadi kita tidak mau belajar. Harusnya kita selalu kurang, makanya kita harus belajar. Insya Allah di tahun ini kita juga akan studi tiru atau studi banding. Ya studi tiru lah, kalau dibandingkan apa kita masih kecil. Studi tiru ke Surabaya, ke MI di sana. Biasanya kami mengajar dari komite, dari yayasan, kemudian dari unsur kepala madrasah dan sekaligus tenaga kependidikan. Dibanding ke Jatim ya Pak? Jogja kemarin. Yang dibanding ada Lamongan, Malang, terus yang mau Surabaya. Itu alasannya apa Pak? Masalahnya ya kita kan mengambil semacam programnya yang bagus gitu. Yang ingin kita terapkan. Kebetulan informasinya kok dari sana. Dan sesuai sama sekolah. Ya, ingin kita aplikasikan di sini kalau bisa. Jadi kan ada program-program yang menarik begitu. Di suatu sekolah kan pasti punya program unggulan ya, program menjadi brand gitu kan. Kelihatannya menarik ya kita izin ambil. Tidaknya bilang, tapi kita izin ambil dengan cara apa? Datang ke sana, sowan ke sana, minta izin untuk meniru program yang bisa. Jadi awalnya ya kita sama, kita lakukan dulu terus, tapi kita harus minta izin karena di dalam tradisi itu kan ya hal yang izin itu harus yang penting ya, tidak hanya ambil aja tapi tidak izin kan kurang berkah. Dan ke Surabaya namanya MI apa itu yang one day one prestasi. Jadi satu hari satu prestasi. Kalau di sini dia dari dalam prestasi, sama. Kalau sana itu katanya itu satu hari satu medali atau satu piala. Jadi kalau 30 hari itu 30 penghargaan. Entah itu dari mana, cabang lomba apapun itu, mau yang akademik non akademik itu. Maka itu menjadi menarik. Saya pengen ke sana karena punya keunggulan yang belum dimiliki di sini begitu kan. Mau saya terapkan, mau
mau diseragamkan. Bahkan kalau dulu saya ke Lamongan, saya ke sana itu tahun 2000. Hanya satu mobil kecil itu 2000 kalau nggak salah 2018 sebelum COVID. Masih MI? Masih MI sih. Tapi dari alumni Unius Lamongan ya. Saya ke sana itu belum ada MTS-nya, sekarang ada MTS-nya. Kenapa? Karena kenapa saya tahu? Saya mengikuti Instagramnya. Jadi sekolah-sekolah yang bagus itu saya ikuti Instagram. Dan saya apa? Saya kan bisa meniru. Oh, seperti ini. Tidak apa-apa, tidak usah malu. Jadi pengikut itu tidak usah malu. Kan pengikut yang baik ya. Saya tuh kaget. Ketika itu kita SPP itu 450 di sini. Awal di sana itu masih 150 di Lamongan. Yang kita studi banding itu malah dia kaget. Ini kok SPP-nya sudah 450. Awal kita sudah 450. Sekarang udah 12 juta. Satu kali masuk nih. Ya, hampir tahun ya, coba sekali masuk aja. Kalau bulanannya 600 itu cukup ya. Satu lagi. Oh, satu per dua pertanyaan. Oh, dua. Tak kira satu. Ya, yang jelas kalau mutu kita tercapai, kita tidak usah beriklan itu. Para calon siswa akan datang. Itu kuncinya. Kita tidak usah publish kemana-mana. Tapi kalau kita sudah menunjukkan hasil dari apa yang sudah kita janjikan atau tawarkan, ya insya Allah nanti akan Datang sendiri ya Pak? datang sendiri. Dari mulut ke mulut, ya kan? Enggak gimana. Udah kenal banget orang-orang bilang, oh ini sekolah ini ya. Oh iya, gitu. Kita jaga kan kita sampai kota antara SDMI. Itu kan suatu bulan juga MI juga bisa bersaing dengan SDMI atau sekolah MI SD swasta yang berkaitan. Dari misalnya ada itu kan salah satu salah satu hasil yang sudah kelihatan begitu ya. Di orang saya tak sekolahkan ke sana, kenapa? Unggul dalam hal kepramukaan. Nah, ya kan unggul dalam hal tahfidz. Ini sebenarnya kalau saya targetnya tidak just 30 aja. Saya mereka lebih. Kalau emang dari siswanya juga bisa. Jadi kalau siswanya itu mampu, kenapa yang satu jus? Ya kan, maka saya programkan. Saya akan maksimalkan kemampuan anak itu lebih dari satu jus. Setelah jus 30, 29, nanti jus 1, jus 2, sampai sebanyak-banyaknya. Tapi memang kita mutunya hanya yang jumlah mutunya satu jus. Kalau saya pribadi, saya kan baru sebenarnya di sini. Saya baru masuk 2025. Baru. Juni kemarin, per Juni saya masuk di sini. Saya dulunya guru di reguler dari ulum yang sana, guru kelas. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kenapa? Diangkat menjadi Pak. Jadi bersama. Ya, alhamdulillah ya. Ini tantangan. Karena ini kan sudah bagus, bagaimana mau lebih bagus lagi. Bagi saya itu hanya mengikuti apa yang menjadi titah dari yayasan. Manut mengalir saja, tidak ambisi. Apa kata yayasan? Mungkin kasus sosial. Saya sampaikan pada anak kasus itu, kalian adalah kader-kader kasus
di lingkungan itu jangan menolak jika kalian diberikan tanggung jawab apapun itu. Mimpin tahlil oke, kan ada di sini kan hafal tahlil dan doanya dalam rangka persiapan di masyarakat. Jadi imam oke, membaca Al-Quran dengan tartil, iya kan? Macam itu. Kan di Indonesia saat ini menurut hemat kami sekarang mungkin sudah mulai berbenah, tetapi kalau di level dunia kita masih tertinggal, karena kurikulumnya terlalu sering gonta-ganti, iya kan? Guru itu belum menguasai yang K13 tiba-tiba ada gap learning, ya enggak? Beda dengan zaman dulu. Negara masa zaman dulu itu berguru kepada Indonesia ketika awal-awal kemerdekaan. Sekarang kita kalah jauh dari negara tetangga, Malaysia, Singapura, ketika kita ketinggalan jauh, ya kan? Kenapa? Karena inkonsistensi terhadap kurikulum. Kurikulum tetap saja satu, tidak usah gonta-ganti. Ya, kita itu maunya apa kan begitu? Negara itu maunya apa? Negara itu maunya tak bikin jadi pekerja. Ya, buat kurikulum yang bekerja, iya kan? Negara saya bikin generasinya itu adalah para intelektual. Dibuat kurikulum tangan intelektual, para pemikir, iya kan? Negara saya bikin generasinya adalah para pengusaha, iya kan? Ya kurikulumnya tentang pengusaha. Jangan sampai dijalurkan ya. Iya, dijalurkan. Sekarang kita tidak menutup mata ya. Lulusan S1, S2, S3 itu ya kan programnya. Betul Pak. Itu artinya kegagalan kurikulum nasional. Ya enggak? Iya. Makanya di dalam kurikulum kalau saya menjadi menterinya Amin. harus ada jiwa wirausaha. Itu harus ada. Karena kan jangan sampai lulusan-lulusan dari Indonesia itu tergantung untuk bekerja, tetapi bagaimana menciptakan lapangan kerja. Jadi tidak terima di suatu perusahaan, tidak terima di suatu instansi, bisa berwirausaha. Ya enggak? Betul. Ya kan? Tidak usah malu SE jadi rosok. Tapi bosnya. Lah, gitu. Dia jadi pengelolanya. Betul. Ya enggak? Tidak usah malu lulusan sarjana ekonomi itu jadi bakul kelontong. Tapi dia manajernya, bukan pekerjaannya, karena lulusan S1, ya kan? Iya. Tidak sama lo jadi petani, bukan S1 petani, tapi bagaimana petani yang profesional, petani yang betul-betul bagus, hasilnya juga luar biasa, organik misalnya, ya kan? Tidak banyak tapi mahal, ya kan? Daripada tanam buahnya tapi harganya murah. Iya, kita cari bibit yang varietas unggulnya. 1 kilo varietas unggul katakanlah 20.000 kan, yang biasa katakanlah 10.000. Kan begitu cara mikirkan seperti itu. Nah, jadi kurikulum di Indonesia itu harus ada arahnya yang jelas. Generasi besok setelah lulus dari S1, S2 itu jadi apa? Jangan sekarang masih tergantung terhadap perusahaan, ya enggak? Ya, instansi pemerintah harus PNS, harus P3K dan sebagainya. Jadi mentalnya itu masih mental yang bekerja pada orang lain, ya enggak? Tidak menciptakan lapangan. Bagaimana generasi di Indonesia itu
dijadikan manusia-manusia yang bisa menghasilkan lapangan pekerjaan, bukan tergantung bekerja kepada orang lain. Kan begitu. Oke, nah. Kalaupun menjadi pekerja, misalnya saya kalau di MI itu bukan pekerja, namanya perjuangan, diajak berjuang. Hirohnya, karena kan niatnya bukan bekerja kalau di sini, niatnya berjuang. Masalah kesejahteraan itu ada yang atur. Saya gaji pertama dulu aja tahun 2005, betul ya belum? Belum, dari bulan Kak. Kenal ya? 250.000. Tapi saya ketika itu saya masih lajang, belum lulus kuliah juga. Tapi sudah semester akhir kan lebih banyak longgar-longgarnya. Terus mau kuliah tidak apa-apa. Terima dulu ya Kak. Iya, pengabdian dulu. Tapi alhamdulillah kan lama-lama Allah akan cukupi, Allah akan cukupi. Rezeki tidak usah, sudah khawatir, tidak usah khawatir. Karena kalau di MI itu, saya pernah diremehkan, pernah. Lah guru MI paling tidak bisa apa-apa. Pernah sama orang yang nyinyir gitu kan. Banyak Pak. Iya banyak sekali. Bertahan saja. Ya alhamdulillah dengan doanya yang itu jadi motivasi, ya bisa bikin rumah, bisa tidak hanya satu, karena anaknya sekolah semua. Nah pokoknya tidak usah dipikir mas, ya tidak usah berkecil hati ya. Nah itu jawabannya mengenai pendapat pribadi saya tentang pendidikan di Indonesia. Sudah bagus tapi kurang mengena. Oke ya, sudah bagus ya, sudah bagus lah. Karena itu para pemikir ya, para profesor, para pembimbing pendidikan di Indonesia luar biasa, Kiai Juwantoro, sudah bagus. Saya tidak mengatakan itu, tetapi kurang mengena kalau dihadapkan pada saat sekarang ini. Kan kurikulum itu harus peka zaman, nah disesuaikan dengan zamannya. Mikirnya itu harus 10-20 tahun yang akan datang. Para pemangku itu loh, itu harus mikirnya itu jauh, jangan hanya sesaat, harus mikir jauh. Kira-kira 20 tahun yang akan datang, apa itu ada prediksi? Kenapa kendaraan dari Jepang ya banyak dan masih eksis? Karena dia itu model yang 1, 2, atau 3 tahun lalu sudah ada, sudah disiapkan. Itu loh pemikiran Jepang seperti itu. Jadi beberapa tahun yang akan datang itu sudah ada, tinggal dilaksanakan ya. Iya, mungkin ada perubahan sedikit lah Ya. Oh ini yang ngetren apa itu, tapi dia sudah ada semacam prototipenya, sudah punya dia. Keluaran 2030 itu sudah ada kendaraan mobil atau sepeda motornya merek Honda atau Yamaha dan seterusnya, itu sudah punya dia. Yang Honda terutama kan jarang produk gagal ya, berarti dia kan yang dari tim itu kan punya jangkauan yang pandangan wawasan yang sangat luas ke depan. Ingin menyampaikan motivasi bagi para calon kepala madrasah, khususnya untuk mahasiswa MPI. Satu, jadi pimpinan itu harus mendengarkan aspirasi yang dipimpin. Kemudian harus selalu mengevaluasi setiap program yang telah dilaksanakan. Dua hal itu silakan. Yang terakhir, selalu belajar dan belajar. Jangan merasa puas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.